Sipir penjara Fleming sekarang yang paling tersiksa. Untuk menghibur sekelompok petinggi, dia sangat sibuk sehingga dia masih belum tidur. Saat ini, dia sedang duduk di kantornya, bergumam pada dirinya sendiri sambil minum teh. Lumpuh, bajingan Sunstar itu, kamu pantas mendapatkannya. Itu jika kamu mati. Ini bukan pertama kalinya aku didakwa dengan uang hitam, tapi kali ini aku dipukul dengan keras, kan? Aku telah memprovokasi begitu banyak petinggi, membuatku terlihat seperti lelokon. Dong dong dong. Pada saat ini, pintu kantor diketuk dari luar. Anjing, siapa itu? Apa-apaan ini? Sipir mengutuk lelah. Sipir, itu tidak baik, pria besar lain ada di sini. Seorang penjaga penjara kecil di luar berkata dengan cemas. Tidak, tidak peduli. Sipir duduk di belakang mejanya dan bahkan tidak bergerak, saya melihat para jenderal wilayah militer hari ini, dan wali kota juga, dan orang besar apalagi yang harus saya pedulikan. Hampir jam 12 tengah malam, dan saya tidak dapat melihat siapapun yang datang. Bukan, itu gubernur. Penjaga penjara di luar berkata dengan keras, gubernur Duan yang ada di sini, dan dia juga membawa beberapa orang besar ke dalam mobil, termasuk beberapa orang asing, dia tampaknya lebih kuat dari gubernur provinsi. Ah puff. Sipir memuntahkan seteguk teh, pada saat ini, kelelahan di wajahnya tersapu, dan wajahnya bahkan memerah. Tentu saja, sipir tidak terlalu merah, dia ketakutan. Mencicit. Sipir membuka pintu dan bertanya kepada penjaga, di mana orangnya? Di mana gubernurnya? Penjaga penjara di luar pintu berkata dengan menyedihkan, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak melihat bos besar? Pada saat sipir tiba di depan pintu masuk utama penjara, lebih dari selusin Audi dengan plat nomor provinsi sudah memblokir pintu penjara. Gubernur Duan menemani Tuan White dan berdiri di depan gerbang utama menunggu. Bos wilayah militer, dan wali kota Long keluar lebih awal dari kepala penjara saat ini. Orang-orang ini berdiri bersama dan membicarakan sesuatu. Ketika sipir tiba, tak satu pun dari petinggi ini yang melihatnya, dan mereka masih berbicara sendiri. Duan tua, Anda sedikit terlambat. Jenderal besar di wilayah militer menatap gubernur Duan dan berkata dengan wajah serius, saya dapat memberitahu Anda bahwa Liu adalah anggota pasukan kami, dan dia diterima di rumah Anda. Jika Anda dianiaya, jika Anda tidak menunjukkan ketulusan yang cukup, saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Wakil gubernur Duan tersenyum pahit, Ken Lao, Anda berbicara tentang saya, bagaimana mungkin Liu berasal dari pasukan Anda? Mayor Jenderal yang disebut Ken Lao menepuk dadanya dan berkata, mengapa saya, Tommy Su, tidak bisa memimpin tentara sepanjang hidup saya, apakah saya masih bisa salah mengira mantan jenderal nomor satu saya? Tidak mungkin. Wakil Gubernur Duan berkata, Liu baru saja kembali ke center. Dia dulu berada di luar negeri. Tommy Su, jangan menaruh uang di wajahmu. Pada saat ini, White berbicara, Tuan Liu mengatakan bahwa sebelum dia pergi ke luar negeri, dia ada di desa. Benar-benar seorang pejuang. Gah. Wakil Gubernur Duan sangat tercekik sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Lihat, orang asing ini mengetahuinya. Tomusu tersenyum bangga kali ini. White Andrew memutar matanya dengan marah, dia dipuji oleh orang lain sejak dia turun dari pesawat, tetapi jenderal di depannya memanggilnya orang asing. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, sipir akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Gubernur Duan, Jenderal Su, teman asing ini, kalian semua di sini untuk Tuan Liu, tetapi Tuan Liu tidak mau keluar sekarang, mengapa tidak, kita pergi ke dia dan coba lagi. Oke, mari kita coba. Wakil Gubernur Duan berkata, kami tidak apa-apa untuk menunggu, tetapi tidak baik bagi Tuan Putih untuk menunggu. Tidak. Andrew Putih melambaikan tangannya dan berkata, jangan ganggu Tuan Liu yang terhormat untuk beristirahat, saya bisa menunggu, bahkan jika saya berdiri di sini dan menunggu 1 malam, itu seharusnya. Tapi Tuan White, Anda baru saja turun dari pesawat dan jet lag belum pulih. Gubernur Duan bertanya dengan pandangan tenang. White Andrew berkata, tidak masalah, itu benar-benar tidak masalah. Jangan bilang ini aku, bahkan jika bosku datang, aku pasti rela menunggu semalaman. Wakil Gubernur Duan terdiam lagi. Dia sangat emosional. Tampaknya Liu benar-benar jenius. Tapi kata-kata Tommy Su benar-benar menghancurkan emosi Wakil Gubernur Duan. Orang asing ini, saya semakin melihatnya sekarang. Semakin menyenangkan Anda, bentuk kepala mie instan Anda sedikit menjijikan. Suatu hari saya akan menemukan tukang cukur untuk Anda memperbaiki dan memperbaiki otak Anda. Ini orang besar, apa yang terjadi? Semua orang di tempat kejadian hampir digoda, dan White juga memiliki garis hitam di wajahnya. Aku orang asing, oke. Bentuk kepala mie instanku lahir. Setelah mengobrol sebentar, semua orang pergi untuk beristirahat di bawah pengaturan sipir di pagi hari berikutnya. Sipir secara pribadi meminta dapur untuk menambahkan piring ke bos, dan juga mengirim salinan ke sel kematian. Liu alih-alih pilih-pilih makanan, makan dengan begitu banyak tahanan merasa tidak dibatasi. Setelah sarapan, sipir membujuk Liu untuk keluar beberapa kali, tetapi Liu menolak, dan tetap bersama Buffon untuk berlatih tinju lagi. Sipir juga memasuki sel kematian saat ini, seperti tahanan lainnya, menonton seperti seorang cucu pada saat ini, ada langkah kaki yang keras di koridor. Liu, Buffon, kalian berdua bersenang-senang. Tommy Su sangat keras, dan dia berteriak sebelum dia sampai di pintu, kalian berdua anak monyet, berhentilah bermain, Buffon, aku berkata kamu baiklah, berhenti berkelahi. Meskipun Liang Buffon dipenjara selama bertahun-tahun, dia masih mengenali suara Tommy Su. Jangan melihat pangkat Mayor Jenderal Buffon sebelum dia dipenjara, tetapi Tommy Su selalu lebih tinggi darinya dalam hal posisi. Saudara Buffon, yang lahir di militer, benar-benar dilarang, dan segera menerima langkah itu. Namun, begitu Buffon menghentikan tangannya, tinju Liu tiba. Ledakan. Setiap orang yang melihat adegan ini melebarkan mata mereka dan membuka mulut mereka. Pukulan Brother Liu mengenai perut bagian atas Buffon, membuatnya terbalik dan membentur dinding dengan bunyi gedebuk.
Mantan Dewa Perang nomor 1 di dunia militer menempel di dinding selama setengah detik sebelum tergelincir ke tanah. Kerja bagus, mengalahkan orang seperti lukisan, Liu, kekuatanmu lebih kuat dari sebelumnya. Yang lain terkejut, hanya Tomisu yang bertepuk tangan, bertarung dengan baik, Buffon pandai dalam segala hal, dia bernafsu, dan aku bisa, jangan kendalikan omong kosong itu, kenapa aku tidak masuk ke sini? Pukulanmu adalah memberinya pelajaran untukku. Ciao. Buffon berbaring di tanah, hampir bersumpah, Liu, bajingan, saya baru saja menghentikan bos lama, tetapi Anda masih bertarung. Liu berkata sambil tersenyum, Nona, kesalahan. Baru saja bos lama membiarkan saya Anda berhenti, tetapi Anda tidak menyuruh saya untuk berhenti. Tetapi saudara Buffon, saya harus mengatakan beberapa patah kata kepada Anda tidak dapat terganggu selama pertempuran, Anda benar-benar telah berada di sini untuk waktu yang lama. Bagus sekali, sepertinya anakmu, aku belum pernah menjadi tentara selama lebih dari 4 tahun, tetapi roh Raja Prajurit masih ada di sana. Tommy Su memuji Liu dan berkata, aku tidak masuk kemarin, aku hanya ingin kau mempermalukan para bajingan itu dan membiarkanmu melampiaskan amarahmu, sekarang aku di sini. Sekarang, ikutlah denganku. Mendengar kata-kata Tommy Su menghangatkan hati Liu, tetapi beberapa pejabat lokal yang dipimpin oleh wali kota Long sangat marah sehingga bahkan wakil gubernur Duan merasa sangat tidak senang. Liu berkata sambil tersenyum, kepala tua, saya belum ingin keluar, karena wali kota Long dan Biro Ye belum melakukan apa yang mereka katakan kepada saya. 12 jam sudah habis, saya akan mendesak kepala Ye. Wali kota Long dengan cepat mengambil alih percakapan dan mengeluarkan teleponnya. Berkata, Liu, tidak peduli apa, kamu tidak bisa tinggal di sini selamanya, kan? Ada banyak orang menunggumu di luar, jadi keluarlah dengan kami dulu. Ikut denganku cepat, nak, atau jangan pergi, tetap bersama Buffon di sini. Tommy Su bekerja sama dengan wali kota Long, yang satu menyanyikan wajah putih, yang lain menyanyikan wajah merah. Ayo pergi, aku di sini bukan untuk menemaninya. Kali ini Liu tidak bersikeras untuk tetap tinggal, tetapi berjalan keluar atas inisiatifnya sendiri. Wah, ingat itu untukku, kamu berhutang pukulan padaku. Ketika Liu keluar, Buffon bangkit dari tanah dan berteriak dengan nada yang sangat tidak puas. Liu sedang berjalan di koridor dan melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Selamat tinggal, saudara Buffon, lain kali kita bertemu, saya berjanji Anda tidak akan membalas pukulan ini, karena saya telah menembus ke tingkat Hua Jin, dan Anda tidak bisa mengalahkanku. Ciao. Buffon menatap mata Liu, dan matanya perlahan-lahan menyulut semangat juang yang tinggi. Pada saat yang sama, para tahanan lain benar-benar mulai bersemangat. Kegembiraan ini adalah perasaan bahwa mereka telah menghilang selama beberapa tahun setelah mereka dikurung. Liu adalah orang ketiga yang keluar dari sel kematian dalam 10 tahun. Dan itu adalah orang yang keluar dengan kecepatan tercepat dalam 10 tahun sebelum dia masuk kurang dari 24 jam. Sebenarnya kami tahu bos Buffon dan bos Graci juga yang punya kesempatan untuk keluar, tapi kami. Ah. Setelah melewati 13 sel, kami sampai di ruang penerimaan penjara Flaming. Seseorang telah mengembalikan ponsel sitaan Liu kepadanya. Di sini, Liu juga melihat Yang Ding, Yang Siren dan Jiaqi, dan melihat mereka semua ada di sana, hati Liu menghangat kembali. Tetapi sebelum Liu menyapa semua orang, Wei tiba-tiba berseru dan menyapanya, Tuan Liu yang terhormat, kita bertemu lagi. Putih tua, mengapa kamu mati di sini? Liu dan Putih jelas akrab dan berjabat tangan. Keduanya berbicara satu sama lain, dan semua orang hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. White berkata, Tuan Liu yang terhormat, bos meminta saya untuk berinvestasi. Setelah penelitian yang cermat, saya memutuskan untuk membawa teknologi serat karbon matang dari Eropa karena hubungan Anda. Tetapi Anda tertangkap, dan bos memutuskan untuk tidak berada di Huaxia. Diinvestasikan. Omong kosong. Liu tiba-tiba memasang wajah tegas, investasi masih harus diinvestasikan. Lingkungan investasi Huaxia saat ini adalah yang terbaik di dunia. Di mana Anda berinvestasi jika Anda tidak berinvestasi di sini? Jangan dibatalkan, lanjutkan saja, karena aku baik-baik saja. Tiba-tiba. Mengaum. Mengaum. Suara mobil terdengar. Mereka kebetulan melihat Bentley yang memanjang. Menuju penjara Fleming. Di sisi kiri Bentley, ada seorang pria yang berdiri setinggi 2 meter, sekuat. Pria kuat seperti beruang kutub. Pria kuat ini mengenakan sarung tangan putih di tangannya, dan sekilas dia adalah identitas pengawal dan pengemudi. Setelah White keluar, dia langsung melewati orang kuat itu, membuka pintu belakang Bentley, membungkuk dan berkata, Dear Boss, White ada di sini untuk menyambut Anda. Memem. Wanita di dalam mobil menjawab, dan kemudian kaki putih panjang yang mempesona keluar dari mobil. Pada saat ini, Wakil Gubernur, Wali Kota Long, Tommy Su, dan sekelompok petinggi semuanya berdiri di kejauhan, memberi hormat kepada tuan berkaki panjang itu. Segera setelah itu, tangan kecil yang ramping seperti batu giok terentang, dan Andrew White, seperti pembantu rumah tangga yang setia, dengan cepat menangkap tangan kecil itu dan membantu wanita itu keluar dari mobil. Wanita ini secara alami adalah Irene. Hari ini, dia mengenakan gaun putri lipit yang paling populer di kalangan masyarakat kelas atas di Eropa. Rok berbulu tidak mencapai lutut, yang menunjukkan kelebihan kakinya yang panjang hingga ekstrim. Selain itu, ia juga menginjak sepasang sepatu hak tinggi emas 8 cm, yang membuatnya lebih tinggi dari 1,8 meter, ditambah rambut emas panjang yang mulia, wajah penusuk yang seksi dan sempurna, dan mata biru langit yang dalam. Di mana-mana mengungkapkan alam. Pemborosan. Yang paling istimewa adalah bahwa Irene tidak hanya muda dan cantik, tetapi juga memiliki semacam kesombongan yang menolak orang ribuan mil jauhnya. Temperamen dingin dan vulgar semacam ini memiliki semua darah keluarga kerajaan, yang membuat Gubernur Duan terlihat padanya. Merasa kewalahan. Mata Irene perlahan menyapu semua orang, dan akhirnya jatuh pada White, di mana Tuan Liu. Bos, Tuan Liu menunggu Anda di ruang resepsi di dalam. White tetap berkata dengan rendah hati. Tidak menderita.
Ketika Eriner menanyakan kalimat ini, ada sedikit fluktuasi dalam ekspresi dinginnya. Ini adalah fluktuasi yang hanya terjadi karena kekhawatiran. White menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, Tuan Liu sangat baik. Ya. Irene mengangguk, hanya untuk menyadari bahwa wajah White bengkak, kamu dipukuli. Ini salahku, aku membuat Tuan Liu yang terhormat tidak senang, ini salahku. White berkata ketika dia mengatakan ini, dia tampak lebih rendah hati. Meskipun White Andrew tampak sangat rendah hati, Wakil Gubernur Duan dan Wali Kota Long tampak sangat gugup saat ini. Tuhan tahu temperamen seperti apa yang akan dimiliki putri kecil ini dan apakah dia akan membeli akun Liu. Tapi kenyataannya, kekhawatiran mereka berlebihan. Eriner sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, benar, ingat, jika kamu berani memprovokasi Tuan Liu lagi di masa depan, kamu akan keluar dari Maya Ventures, dan aku berjanji bahwa di masa depan, kamu tidak akan pernah ada di dunia. Aku berani seseorang untuk menggunakan Anda, mengerti? Saya mengerti, saya tidak berani, saya benar-benar tidak berani. Pinggang White ditekuk sangat rendah, saat ini dia tidak hanya terlihat rendah hati, tetapi juga sangat ketakutan. Eriner melambaikan tangan kecilnya dengan ringan, oke, bawa aku menemui Tuan Liu. Ya. White dengan cepat menuntun Eriner jalan dan berjalan menuju gerbang penjara. Pada saat ini, Liu sedang mengobrol dengan Yang Ding, Yang Siren dan Jiaqi di ruang resepsi. Yang tua, maaf mengganggumu, apakah kamu tinggal di sini sepanjang malam tadi malam? Kamu tidak terlalu muda, aku cukup malu membiarkanmu berlarian untukku. Dan kamu, Siren, aku tidak biasanya peduli padamu. Aku bajingan, panggil saja aku hooligan, tapi aku tidak berharap kamu peduli padaku. Jiaqi, kamu belum tidur sepanjang malam, kamu memiliki lingkaran hitam di bawah matamu. Semua orang menyebutkannya, yang membuat Yang Ding sangat berguna, dan hati Jiaqi juga menghangat. Hanya Nona yang cemberut, orang-orang tidak peduli denganmu. Yang utama adalah, setelah kamu dikurung untuk waktu yang lama, atau hanya menutup telepon, bukankah Nona Ben memiliki pengawal? Jangan egois. Haha. Liu tertawa dan mengangkat tangannya dan menjentikan dahi Yang Siren. Aduh. Bajingan. Bajingan. Yang Siren menutupi dahinya dan mundur beberapa langkah, jelas itu tidak terlalu menyakitkan, tetapi Nona yang tampak sangat marah, dan kemudian diam-diam menatap sekilas tentang Jiaqi. Hanya pandangan biasa ini, di mata Yang Ding, membuat pria parubaya itu diam-diam tersenyum. Pada saat ini, Eriner berjalan dengan langkah elegan, dan mengikuti White Andrew di posisi di belakangnya. Adapun Gubernur Duan dan yang lainnya, mereka berjalan lebih jauh ke belakang. Anda harus tahu bahwa identitas asli Irene adalah putri kecil dari keluarga kerajaan Spanyol. Selama dia menunjukkan identitasnya dan muncul di Huaxia, dia adalah orang yang lebih tinggi dari gubernur provinsi, dan dia harus diperlakukan dengan sangat sopan. Aku di sini. Apa yang semua orang tidak harapkan adalah bahwa putri kerajaan kecil memasuki ruang resepsi dan melihat Liu, wajahnya yang cantik sedingin es menunjukkan senyum legendaris. Apakah saya salah dengar, Putri Irene ini, dia menyebut Liu bosnya. Wali Kota Long sedikit bingung pada saat ini, dia menoleh untuk melihat Gubernur Duan, matanya penuh kejutan dan keraguan. Gubernur Duan mengangguk sambil tersenyum, latar belakang Liu ini sangat besar sehingga dapat menakuti semua gajah di seluruh benua Afrika sampai mati. Anda tidak perlu kaget, itu benar. Benarkah? Bos militer Tommy Sudia yang paling terkejut, dan dia terkejut sampai-sampai dia tidak bisa menambahkannya. Dia menarik wakil Gubernur Duan dan berkata, Duan tua, kamu mencubitku untuk melihat apakah itu sakit, apakah aku sedang bermimpi. Anda benar-benar. Saya tidak bermimpi. Wakil Gubernur Duan berkata sambil tersenyum, Liu memiliki 20% dari Maya Ventures, saya sudah tahu tentang ini. Anjing. Pada saat ini, di belakang Wakil Gubernur Duan dan yang lainnya, ada tamparan keras, dan banyak orang sangat terkejut sehingga rahang mereka jatuh ke tanah. Tapi kejutan ini baru permulaan semua orang melihat bahwa Irene, seorang putri kecil dengan status terhormat, benar-benar berjalan ke sisi Liu dengan penuh kasih sayang, dan dengan lembut menarik tangan besar Liu. Bos. Saya telah membuat Anda menderita. Bahkan, Anda dapat meninggalkan center sepenuhnya. Ada banyak pilihan yang lebih baik. Mengapa Anda tidak kembali ke Eropa bersama saya? Ketika Eriner mengucapkan kata-kata ini, matanya yang cerah bersinar dengan tulus. Tak perlu dikatakan dengan terlalu banyak kata-kata manis, siapapun dapat melihat kasih sayangnya kepada Liu. Gadis bodoh. Liu mengangkat tangannya dan menggaruk hidung Eriner yang cantik, saya dari Huaxia sebagai bos Anda. Jika Anda mau, saya juga ingin mengubah kewarganegaraan Anda menjadi Huaxia. Ya. Kata Irene, kamu selalu tahu bahwa aku bersedia menjadi menantu orang center. Setelah mengatakan ini, Irene tiba-tiba melangkah maju, wajahnya yang cantik sedikit condong ke depan, bibir merahnya ringan. Tercetak ringan di bibir Liu. Mata Liu tiba-tiba melebar ke batas. Jika tidak ada orang luar yang hadir saat ini, dia harus memukul pantat Eriner. Ini. Ciuman itu terlalu tiba-tiba. Pat, tepuk. Sekelompok orang yang baru saja mengangkat dagu, setelah mendengar kata-kata Eriner, dagu mereka jatuh lagi. Luar biasa, Liu ini luar biasa, dia bukan hanya bos putri Eriner, tapi... Jangan lakukan itu, dia berinisiatif untuk menawarkan ciuman. Ini hanya gelandangan. Dia bisa menanganinya. Putri kecil negara barat. Liu menunjukkan prestise negara kita. Saya pikir kedua orang ini cocok. Orang-orang yang dapat muncul di sini sekarang semuanya adalah identitas super. Ini adalah sekelompok orang pada saat ini, itu karena Ailiner tiba-tiba mencium, tidak dapat mengendalikan hasratnya untuk berbicara. Ada perzinahan, Yang Siren mengutuk dengan suara rendah, sepertinya sepasang anjing dan laki-laki. Liu yang mati ini benar-benar serius. Ada gadis-gadis cantik di center yang sebenarnya menyukai gadis asing, tak tahu malu.
Jiaqi memandang Liu dan keduanya saling berhadapan, dan tiba-tiba merasakan rasa kehilangan yang kuat, dan bahkan berbisik pada dirinya sendiri, jadi mereka adalah pasangan. Tidak heran, saudara Liu sangat baik, sangat menakjubkan. Jangan membuat masalah. Liu mundur setengah langkah, mengangkat tangannya dan menepuk dahi Irina, jangan lakukan ini lain kali. Ah, kamu bahkan tidak melihatnya, begitu banyak orang luar yang menonton. Batuk, aku tidak melihat apa-apa, Tomisu menoleh ke satu sisi dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Batuk. Kamu bebas, aku tidak melihatnya. Wakil Gubernur Duan juga memalingkan wajahnya. Mulut Irene mengangkat busur yang berarti, dan dia tiba-tiba melirik Yang Siren, matanya jelas berkata, lihat, Liu milikku. Yang Siren tidak menunjukkan kelemahan, meskipun dia tidak mengeluarkan suara, tetapi menggunakan mulutnya untuk meludahkan 3 kata tajam, anjing pria dan wanita. Dua wanita cantik di timur dan barat secara diam-diam bersaing, dan yang lain secara alami tidak mengetahuinya, tetapi Liu dapat melihatnya dengan jelas. Oke, kesalahpahaman tentang saya juga telah diselesaikan. Terima kasih telah datang dari jauh untuk melakukan keadilan kepada saya, ucap Liu. Klik. Ketika suara ini terdengar, mata semua orang beralih ke pintu. Seorang pria parubaya yang baru berusia 50-an, tetapi wajahnya berkerut seperti pisau dan memiliki rambut beruban masuk. Itu benar, orang yang datang adalah kepala kantor polisi, Biro Ye terlihat sangat kurus saat ini, dan matanya penuh dengan darah merah. Direktur Ye, Anda tidak perlu meminta kesalahan. Liu berkata sambil tersenyum, tadi malam, Anda secara pribadi mengatakan bahwa dalam waktu 12 jam, Ye Ziqiu akan dibawa kembali. Sebagai seorang ayah, akan menangkap putra Anda. Dengan tanganmu sendiri, dan membunuh kerabatmu dengan cara yang benar, membuktikan bahwa kamu adalah pria yang hebat. Polisi yang baik, aku tidak akan pernah menyalahkanmu. Plop. Begitu Liu selesai berbicara, Direktur Ye tiba-tiba berlutut di depan Liu. Oh. Johnson Ye, kamu tidak bisa melakukan ini. Anakmu yang melakukan kesalahan, bukan kamu. Liu mengulurkan tangannya untuk membantu Johnson Ye, dan terus berkata, bahkan jika kamu membuat kesalahan. Kamu tua usia, saya masih muda orang tidak mampu berlutut di depan Anda, bangun. Tidak, saya bersalah. Saya tidak pantas menjadi kepala polisi. Ye Johnson mengatakan ini, tetapi sebenarnya dia tidak bangun, aku menangkap Ziqiu tadi malam, dia. Sayangnya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah anakku, aku tahu hukum dan melanggar hukum, biarkan dia pergi. Saya minta maaf Tuan Liu, saya minta maaf atas kepercayaan organisasi pada saya minta maaf. Wajah Liu menjadi dingin, dan dia menyela Ye Johnson. Kamu tidak perlu mengatakan ini, kamu tahu hukum, melanggar hukum, dan membebaskan penjahat secara pribadi, Anda bersedia menanggung beban, apakah ini konsekuensinya? Aku akan. Ye Johnson berlutut di tanah, menundukkan kepalanya dan berkata, saya akan secara resmi mengundurkan diri sebagai kepala polisi dan menanggung semua konsekuensinya, termasuk tanggung jawab pidana. Oh. Wali Kota Long menghela nafas dan berkata dari samping, Ye tua, mengapa kamu repot-repot? Jika putra Anda tidak cukup baik, Anda harus membiarkan dia mengambil tanggung jawab ini secara pribadi. Bisakah Anda membantunya selama sisa hidupnya? Mungkinkah dia bisa berlari sebentar, dan bisa berlari seumur hidup? Bingung. Gubernur Duan tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memberikan 2 kata. Sik. Ye Johnson juga menghela nafas, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, para penonton diam, dan bahkan Irene tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Liu merasakan telepon bergetar di sakunya, dia mengeluarkan telepon dan meliriknya, lalu menundukkan kepalanya dan bertanya, Ye Johnson, sebenarnya, saya berbicara dengan Wali Kota Long kemarin, dan saya berkata, jika saya di lain posisi, saya tidak akan mengambil anak saya dengan tangan saya sendiri. Tubuh Ye Johnson sedikit gemetar, tapi dia masih tidak berbicara. Liu menambahkan, saya mengerti hukum. Salah satunya adalah bahwa tidak boleh ada penangkapan, dan yang lainnya adalah bahwa tidak ada hukuman. Tapi keduanya hanya berlaku untuk kasus pidana atau sengketa perdata, dan korban tidak mengambil inisiatif untuk mengejarnya. Saya harus memberitahu Anda bahwa saya selalu membalas dendam, dan balas dendam tidak dalam semalam. Ye Johnson menundukkan kepalanya sangat dalam, seolah-olah dia sudah menjadi babi mati yang tidak takut air mendidih. Setelah itu, kata-kata Liu tiba-tiba berubah dan dia mengajukan pertanyaan yang tampaknya sama sekali tidak relevan. Apakah Zhao Ziyin adalah anak baptismu? Ketika Liu menyebut nama Zhao Ziyin, Yang dan Jiaqi tiba-tiba saling berpandangan. Pada saat yang sama, Direktur Ye juga mengangkat kepalanya, ya, ayah Zhao Ziyin adalah seorang eksekutif Bank Huaxia. Beberapa tahun yang lalu, ada kasus besar di bank, dan semua kesalahan diarahkan pada ayah Ziyin. Kemudian, saya membawa tim investigasi ekonomi untuk menyelidiki fakta dan mengembalikan kepolosan ayahnya. Iya. Liu mengangguk dan berkata, Zhao Ziyin adalah teman sekelasku dan memiliki hubungan yang baik denganku. Dia telah membelaku 2 kali di depan umum. Kamu melahirkan anak seorang bajingan, tetapi kamu memiliki anak yang baik. Aku. Pada saat ini, Direktur Ye Johnson, yang sudah benar-benar dekaden, memiliki secercah harapan di wajahnya. Liu berkata, Zhao Ziyin mengirimi saya pesan teks sekarang. Anak ini sangat pandai menjadi seorang pria. Dia tidak meminta belas kasihan kepada saya, dia hanya menjelaskan hubungan Anda. Dengar, saya tidak akan menyelidiki masalah ini. Pembebasan pribadi Anda dari Ye Ziqiu, dan saya harap Gubernur dan Wali Kota Duan Long, jangan mengejarnya. Terima kasih. Ye Johnson hampir menangis ketika dia mengucapkan kata, terima kasih. Sebelum datang ke sini, kepala Ye ini sudah menghabiskan 2 bungkus rokok berturut-turut. Dia tahu bahwa jika dia melepaskan putranya secara pribadi, dia sudah melepaskan posisi yang telah dia perjuangkan selama setengah hidupnya, dan dia selesai. Namun tak pernah terpikirkan, angin berbalik, karena melakukan SMS dari putranya, Liu, sang korban, tak akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku dulu.
Mulut Liu mencibir, aku tidak akan mengejarmu, tapi itu tidak berarti aku tidak akan mengejar Ye Ziqiu. Tapi sekarang aku tidak bisa menemukannya, dan Anda pasti tidak akan memberitahu saya di mana dia berada. Jadi untuk sementara dia lebih murah. Boom. Ye Johnson tahu bahwa kesulitannya telah selesai, dia berlutut dengan berat, dan sudah lama saya tidak meluruskan. Oke, Tuan Liu tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda, tetapi sebagai wali kota, saya harus meminta pertanggungjawaban Anda. Wali kota Long berdiri saat ini, posisi Anda sebagai direktur untuk sementara dicadangkan, tetapi hukuman paling serius dalam organisasi harus dicatat. Untuk menghentikan semua bonus selama setengah tahun untuk melihat akibatnya. Hukuman ini sebenarnya dianggap ringan, yang menunjukkan bahwa Ye Johnson biasanya memiliki hubungan yang baik dengan Kam, jika tidak bahkan jika Liu tidak mengejarnya, dia tidak akan bisa lulus dengan mudah. Tuan Liu, bisakah saya melakukan ini? Setelah wali kota Long membuat keputusan, dia meminta pendapat Liu. Liu berkata, saya tidak akan mengejarnya. Oke, terima kasih Tuan Liu atas pengampunan Anda. Wali kota Long kemudian memandang wakil Gubernur Duan, Lao Ye telah berjuang selama puluhan kali. Di kantor polisi. Bertahun-tahun, jadi saya tidak. Saya mengerti. Wakil Gubernur Duan bahkan lebih berbudi luhur, dia berkata, Tuan Liu memberinya kesempatan jika dia tidak meminta pertanggungjawabannya. Dia adalah seorang kawan lama, masih ada beberapa tahun lagi. Ia akan pensiun, saya harap dia dapat menghargainya. Selain itu, saya mendengar bahwa Tuan Liu dipenjara kali ini, dan saya mendengar bahwa itu terkait dengan keluarga kulit hitam tertentu. Ye Johnson segera berkata, Gubernur dapat yakin, ini adalah tanggung jawab polisi untuk menindak pasukan dunia bawah. Polisi kami telah mengumpulkan banyak bukti dari keluarga Sunstar, dan saya pikir sudah waktunya untuk menutup jaring. Sejauh ini, pemenjaraan Liu telah dianggap sebagai periode yang sukses. Wakil Gubernur Duan sudah menyiapkan jamuan selamat datang karena dia telah menyapa White sebelumnya, dan sekarang dia hanya mengambil kesempatan untuk mengeluarkan undangan resmi kepada Liu dan Eriner. Irene memandang Liu, dan semua orang yang hadir dapat melihat bahwa putri bangsawan Irene ini menjaga Liu. Liu berkata sambil tersenyum, Irene, kamu pergi untuk berpartisipasi, aku merasa sedikit lelah, kebetulan hari Sabtu, tidak ada kelas, aku akan kembali dan istirahat yang baik. Pergi, saya juga tidak akan pergi. Irene hanya memiliki Liu di matanya, dia tidak memperhatikan orang lain sama sekali, dan menolak dengan sangat tegas. Wakil Gubernur Duan menanggapi dengan sangat cepat, dan segera melangkah maju dan berkata, mengapa Anda tidak melakukan ini? Perjamuan akan dijadwal ulang menjadi besok, dan Tuan Liu serta Putri Irene akan diundang untuk hadir. Besok. Liu menggoda nada bertanya, Provinsi Duan, jika saya mengatakan sesuatu terjadi besok, Anda dapat mengubahnya menjadi lusa, atau minggu depan. Haha. Wakil Gubernur Duan dan Wali Kota Long semuanya tertawa. Oke, ikut saja besok. Liu juga tersenyum. Aileen segera menyatakan, bos saya berpartisipasi, tentu saja saya akan menemani saya. Setelah meninggalkan penjara, bos lainnya semua bubar, tetapi di kelas atas Center Timur, nama Liu menyebar lebih cepat daripada wabah. Kecepatan menyebar, dan untuk sementara, reputasinya keras dan jelas. Juga karena pemenjaraan Liu, Irene muncul sebagai seorang bangsawan di bawah matahari dan diundang oleh Yang Ding untuk menjadi tamu di rumah Yang. Namun, ada juga Tommy Su, seorang pria besar dari wilayah militer, yang juga pergi ke keluarga Yang. Mayor Jenderal tinggal di rumah Yang hampir sepanjang hari setelah makan siang, dia menarik Liu ke samping dan berbicara panjang lebar. Sekitar pukul 2 siang hari itu, seorang pria muda dengan temperamen suram naik penerbangan dari ibu kota ke Center Timur. Pemuda itu duduk di kabin kelas 1, dengan senyum sinis di mulutnya, dan berkata kepada dua pengawal di sampingnya, Putri Eriner dari keluarga kerajaan Spanyol benar-benar tiba di kota Center Timur, hehe. Katakan padaku, apakah ini tuan muda punya kesempatan untuk putri kecil yang cantik ini mendapatkannya? Hei, itu jelas tidak baik untuk orang lain, tapi kami sama sekali tidak punya masalah dengan Aslan. Tuan muda Kamilan adalah salah satu dari 4 tuan muda di ibu kota, dan selama bertahun-tahun, gadis mana yang belum ditaklukkan oleh tuan muda Lan. Saya berani mengatakan bahwa jika tuan muda Lan bergerak, Putri Irene pasti akan tidak bisa melarikan diri. Kata pengawal itu dengan senyum jahat, sanjungan itu cukup keras. Bersambung.